Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Rakim, peserta dari PKDP Kementerian Agama, berasal dari UIN Siber Sains Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait mengenai moderasi beragama dengan tema terkait moderasi beragama merajut kebersamaan di tempat kerja. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern di tempat kerja, bukan hanya untuk berkarya saja di dalam bekerja, namun tempat kerja juga sebagai rumah kedua untuk kita di sini untuk menghabiskan sebagian besar waktu interaksi beserta kolega dengan berbagai latar belakang, termasuk latar belakang agama yang berbeda-beda. Namun, pernahkah kita merenungkan bagaimana kita bisa memastikan tempat kerja kita agar bisa menjadi ruang aman dan nyaman bagi kita semuanya tanpa terkecuali? Jawaban seluruhnya itu moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hal untuk menipiskan keyakinan atau menjadi sesuatu yang tidak beragama. Sebaliknya, ini merupakan cara pandang, sikap, praktek beragama yang seimbang, adil, dan tidak ekstrim. Dengan moderasi beragama, kita menghargai keberagaman, mengedepankan kemanusiaan, serta membangun kebersamaan. Menghargai keragaman, kita bisa lakukan dengan mengakui dan menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Mengedepankan kemanusiaan, memperlakukan setiap individu dengan martabat tanpa memandang agama, dan membangun kebersamaan di sini dengan cara mencari titik temu dan membangun sinergi di tengah perbedaan. Salah satu pilar dari moderasi agama adalah kita harus saling mentoleransi dalam menjalankan ibadah. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebagai sama-sama kita rekan kerja, serta sebagai manajemen perusahaan, kita memiliki tanggung jawab untuk bisa memfasilitasi kepentingan dari setiap masing-masing karyawan. Bayangkan apabila kita berada di dalam suatu lingkungan kerja, sedangkan kita memiliki keyakinan yang berbeda. Bayangkan apabila kita ingin beribadah, tentunya kita ingin beribadah dengan ketenangan batin dan agar bisa mencapai produktivitas dalam bekerja. Penerapan toleransi ibadah dalam tempat kerja, beberapa bisa kita lakukan, diantaranya menyediakan ruang yang ataupun waktu yang cukup bagi karyawan untuk ibadah, berdoa, sesuai dengan keyakinan. Selain itu, bisa memberikan fleksibilitas kerja, serta tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk diskriminasi, baik itu promosi jabatan, ataupun penilaian kinerja, ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Sayangnya, namun kita masih sering mendengar terkait mengenai kasus-kasus intoleransi dalam ibadah. Ambil contoh, beberapa kasus yang cukup ramai saat ini di Indonesia, insiden dalam melakukan pembubaran ibadah atau menolak dalam pendirian rumah ibadah. Misalnya dalam kasus baru-baru ini ada di mana suatu komunitas agama mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah yang terdapat di beberapa daerah, atau sempat viral video terkait memperlihatkan adanya penolakan terhadap ibadah agama tertentu. Insiden ini mengingatkan kita betapa rapuhnya toleransi jika kita tidak terus-menerus menjaga dan memperkuat rasa toleransi. Pelajaran dari kasus-kasus tersebut bahwa toleransi bukan suatu hal yang dianggap remeh, ia perlu dibangun, dipelihara, ditegakkan, serta sadar untuk semua pihak, individu, manajemen perusahaan, atau tempat kerja. Kita tidak hanya memiliki kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Mari kita tanamkan sama-sama nilai dari moderasi beragama dengan menghormati setiap hak individu tanpa memandang apapun agamanya, serta memfasilitasi hak-hak untuk beribadah. Jadilah kita menjadi teladan dalam menunjukkan sikap toleransi dan pengertian. Dengan begitu, tidak hanya lingkungan kerja yang inklusif ataupun produktif, tetapi kita juga bisa menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan pada akhirnya toleransi bisa menjadi kunci kebersamaan. Baik teman-teman, demikian untuk penyampaian video dari saya kali ini. Toleransi kita bisa lakukan, diharapkan di sini agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sama-sama memberikan manfaat dengan lingkungan kerja yang tidak inklusif ataupun produktif, sehingga kita bisa bersama-sama berkontribusi menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Dan semoga kita bisa mengharapkan semuanya toleransi tersebut itu bisa mencapai kunci kebersamaan dan kunci kesuksesan untuk kita semuanya.